ya aku punya semangat loh, hidup tuh harus tetap berjalan gitu loh. Oh, hidup tuh harus tetap berjalan. Hai guys, welcome back to my channel VV Gulan Tomat. Tiung tiung tiung. Nah guys, jadi kali ini aku itu mau ngebahas orang yang lagi fenomenal, yang lagi hits, ya kan, dari 2 minggu kemarin. Siapa kan? Kalian pasti tahu nih. Tiung tiung. Ya, si Ade imut, she is so cute, KKI. Jadi sampai hari ini ya, banyak sosial media sampai televisi itu membahas dia, Kiki di mana-mana, ya kan? Karena apa? Karena dia barusan ngeluarin single 2 minggu yang lalu sih, bukan kemarin. Single Kiki Bukan Boneka, dan itu udah boom gitu loh. Kalau orang TikTok bilang udah boom gitu loh, meledak di mana-mana. Sampai aku cek ya, sampai detik ini aku cek itu video udah 30 nih, aku kasih scene capture-nya ya, itu sudah sampai 34 juta viewers. Gila nggak? Can you imagine guys, how much money yang diraup sama KKI. Dan kamu berhasil KKI, selamat ya. Salaman dulu dong, shake hand virtual. Dan aku sebenarnya juga galau, ya kan, kenapa aku baru setelah 2 minggu bikin konten ini. Karena kemarin-kemarin tuh aku berpikir keras gitu loh, aku bikin nggak ya gitu loh. Karena ketika single KKI booming, langsung banyak tuh konten-konten yang membahas tentang KKI, sampai dengan kasus-kasusnya dia yang sekarang itu banyak sekali yang ngebahas dengan berbagai macam opini gitu loh. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk ngeposting ini karena ada beberapa hal yang kejadian KKI itu pernah aku alamin secara pribadi gitu loh. Jadi di sini aku mau gado-gado ya guys. Aku mau reaction juga, mau edukasi juga iya, mau sharing-sharing pengalaman juga iya gitu loh. Jadi satu menjadi gado-gado karet 2 seperti itu. Lucu gak sih? Nah, jadi kita mau bahas ya lagu KKI ini, Kiki Bukan Boneka itu kenapa sih kok bisa meledak gitu ya? Kenapa banyak orang yang ngomongin gitu loh tentang vocalizingnya, tentang aransemennya, tentang wardrobe-nya gitu loh. Dan itu lebih ke arah ngebully ya. I know gitu loh. Pasti adalah ketawa iblis kalian dikit-dikit gitu loh. Dibalik kalian mensupport dia gitu, tapi pasti adalah ketawa iblis itu kan, ngaku kayak gitu. Jadi gini, kalau kalian mau berpikiran positif, kalau nonton video single KKI itu anggap aja kalian itu melihat komedi. Karena apa? Karena KKI tujuannya kan cuma satu, dia kan selalu sounding di mana-mana kalau dia cuma ingin menghibur gitu loh dengan kemampuan dia. Jadi itu memang untuk komedi gitu loh. Jangan kalian memandang itu dari sisi profesionalnya seseorang yang bisa nyanyi, seseorang yang bisa bikin musik gitu loh. Kalau kalian memposisikan diri sebagai seorang penyanyi, seorang profesional, ya pasti kalian bilang, ini kan suaranya masih mentah gitu, atau enggak kok musiknya kayak anak-anak, atau enggak kok bajunya kayak gini gitu loh. Jangan, kalau kalian melihat dari sisi itu nggak ada habisnya bu, dicacatin, dibully kayak gitu. Kita kan mikir gitu loh, kenapa sih kok jadi negatif terus sama KKI? Karena kita tuh ngebahas, memposisikan diri dengan standar-standar kalian yang nggak sepatutnya gitu loh, menurut aku ya. KKI kan cuma ingin menghibur gitu loh. Toh kalian juga ketawa kan, dapat senam muka kan, dapat faedah. KKI juga dapat faedah ya kan, pundi-pundi rupiah seperti itu. Jadi nggak usah lah stop untuk ngomongin lagu apa sih nih, lagu sampah lah. Terus kalian bilang lagu kayak gini kok bisa booming, bagusnya di mana gitu. Itu salah satu bibit-bibit sirik tuh udah mulai tumbuh guys. Awas, hati-hati, bisa kena stroke jantungan segala macam. Kayak gitu. Karena banyak orang yang jadi penyanyi atau enggak jadi komposer atau apapun, bikin single belum tentu meledak loh guys, kayak KKI gitu. KKI itu dengan ciptaan sendiri bisa meledak loh sekali bikin, luar biasa loh KKI ini, ya kan? Jadi kalian itu guys, buat teman-teman di sana yang masih ngeremehin KKI, please stop. Berhenti meremehkan orang, apalagi hanya karena physically-nya. Kan kalian tahu sendiri, sekarang itu 2020 men, nggak ada lagi yang namanya body shaming. Mulut itu atau nggak jempol itu sangat, aku tuh hati-hati banget gitu loh.
niatnya bercanda sebenarnya bisa menyinggung orang, apalagi yang KKI. Meskipun KKI itu mentalnya sudah mental baja ya, dia tuh sudah sekuat mentalnya itu menahan bulian orang-orang masyarakat Indonesia, tapi ada titik jenuhnya loh guys. Dan jangan sampai karena bulian kalian tuh jadi berdampak negatif ke orang lain. Serem loh, serius serem ini. Seperti itu aja sih. Jadi aku tuh juga ini mau sharing aja ya pengalaman aku. Jadi dulu sih aku sering ya kayak dihina secara tidak langsung atau nonverbal gitu kan. Ya sempet aja sih kayak merasa minder gitu, aku bisanya apa sih gitu. Semuanya serba nanggung bakat gue. Tapi di titik lain ya aku punya semangat bahwa hidup tuh harus tetap berjalan gitu loh. Jadi apa sih kuncinya? Ya sama gitu loh. Jadi KKI yang melakukan KKI dan yang dilakukan oleh aku adalah satu, embrace yourself guys. Embrace yourself guys. Lo harus bisa kembangin diri lo masing-masing. Karena semua manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu seturut kehendaknya gitu, sesuai dengan citranya. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Jadi jangan pernah kalian bilang bahwa kalian itu tidak punya kelebihan, itu salah. Kita harus tetap bersyukur, apapun keadaan kita harus tetap bersyukur. Karena di balik musibah kayak KKI gini pasti ada hikmahnya, pasti lah. Pasti banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok KKI gitu loh. Nah ini buat kalian-kalian yang masih minder nih guys, ini waktunya kalian tuh show off, ya kan? Karena apa? Karena di sini tuh kita semakin dihina, semakin dibully, semakin kaya. Ajaib loh. Semakin dihina, semakin dibully, semakin orang tuh nggak suka, itu semakin kaya. Karena orang-orang tuh kepo. Kalau orang susah itu dikepoin. Terus kalau orang sukses diomongin, mana mungkin? Kok bisa ya? Terus muncullah itu orang-orang palsu. Itu dulu teman aku loh. Itu dulu temanku sebangku loh. Oh, itu dulu teman aku kegembel loh. Terus ketika proses tuh kalian di mana? Lalu yang kedua, aku mau ngebahas tentang case-case lagu KKI yang kontroversial ya. Jadi lagu KKI ini, KKI bukan boneka, itu ternyata mirip dari lagu-lagunya orang gitu loh. Salah satunya tuh lagunya Papa T-Bob. Itu yang nyanyi itu 5 anak centil, judulnya menulis di atas kertas. Itu di referennya itu ternyata mirip sama lagu beliau Papa T-Bob ini. Lalu yang kedua adalah lagunya KK itu yang di KK bukan boneka, itu mirip dengan lagunya dari penyanyinya Rini Idol, penciptanya si Abang Novi Umar. Kalau dibilang mirip ya mirip, bahkan sama gitu loh. Kalau misalnya ini yang dari referen ya. Kalau dari yang lagunya 5 anak centil tuh kayak gini. Aku nyanyiin ya guys ya, supaya nggak kena copyright. Maklum guys, baru beginner guys, baru pemula, biar nggak kena copyright strike seperti itu. Jadinya kayak gini. Kalau kamu menyontek semua pelajaran, mana mungkin bisa pintar. Kalau kamu membolos, tidak masuk kelas, bisa jadi anak pemalas. Nah itu lagunya. Terus kalau lagunya Keke kan gini. Aku bukan bonekamu, bisa kau suruh-suruh dengan seenak maumu. Aku bukan bonekamu, bisa kau rayu-rayu, kalau kau bosan pergi dan menghilang. Gimana guys, sama ya? Sama, cuman bedanya di ujung doang. Kalau lagunya 5 anak centil kan gini, bisa jadi anak pemalas ya kan? Kalau Keke kan pergi dan menghilang. Tuh, itu aja bedanya. Itu kena dari pihaknya Papa T-Bob, yaitu anaknya T-Bob Fargo, itu sudah sounding ya ke beberapa media bahwa akan membawa ke ranah hukum gitu melalui publishernya seperti itu. Terus yang mirip Kak Rini Idol itu yang, kalau Kak Rini Idol kan gini, aku bukan boneka, yeah. Nah kalau yang si Keke kan, Keke bukan boneka. Sama ya, sama. Dari ketukannya sama, iramanya sama gitu. Cuman ada beberapa berbeda kata-kata aja di depan gitu loh. Ya kan? Jadi itu semuanya kena kasus copyright gitu loh. Jadi copyright itu gini guys,
copyright itu kan satu kesatuan ya, mulai dari video, mulai dari aransemen, bahkan vokal tuh semuanya ada aturan copyrightnya. Dan di YouTube ya kan, kalau kalian lihat di sini, ini screen capture-nya di YouTube, aturan copyright itu sudah sangat jelas. Jadi kalian bisa belajar tentang copyright di sini, itu sudah sangat jelas aturannya kayak gimana ya kan, terkait hak cipta itu seperti apa. Jadi ya wajar sih kalau memang beberapa dari dua orang ini, komposernya Novi Umar dan pihak dari Papa T-pop itu merasa keberatan gitu loh. Tapi ya kayaknya sih yang dari Papa T-pop belum ada kelanjutan ya. Kayaknya mereka nanti mau ketemuan dulu, mediasi apa langsung kayak gimana, masih belum ada update-nya ya guys. Cuman inilah masalah-masalah yang diterima oleh KKI. Jadi kalau mau edukasi guys, jadi copyright itu ada aturannya ya, ada undang-undangnya gitu loh. Dan aku sempat ngelihat dari live-nya Bang Badai, itu juga menyuarakan tentang hak cipta gitu. Jadi ada hak cipta secara material, ada secara moral gitu loh. Mungkin di sini lebih ke moral ya, karena dari penciptanya si Novi Umar tuh beliau tidak terlalu mempermasalahkan dengan materi gitu loh. Ya kan ya, semoga tentang copyright ini kita jadi lebih melek copyright gitu. Kayak gimana sih sehingga pencipta lagu di sana juga nggak kasihan gitu loh guys, karena mintain lagu kan juga susah. Dan memang sih kalau kita mau ngomongin lagu mirip itu banyak ya. Kadang kita dengerin lagu A, terus tapi kadang-kadang kita mikir kok openingnya mirip kayak lagu B ya, kayak gitu. Lu pernah ngerasain kan? Sama gue juga. Jadi sebenarnya nada itu cuma ada berapa sih gitu. Jadi kalau mau diotak-atik, mau diganti-ganti aransemen, mau ke jazz pop dengan berbagai macam tambahan-tambahan add voice atau apapun itu ya, tetap aja pasti ada yang mirip gitu loh. Cuman bagaimana sih kita mengupayakan supaya tidak terlalu mencomot semuanya gitu loh. Jadi kalau kayak gini kan, dari referennya mirip lagu Papa T-pop, dari yang Aku Bukan Boneka, dari yang Kiki Bukan Boneka juga mirip dari lagunya Abang Novi Umar gitu loh. Jadi kayak plagiat gitu loh. Tapi ya kalau memang lihat dari KKI-nya sih kayak polos ya orangnya, dia kayak kurang paham, kurang tahu gitu. Jadi ya semoga masalahnya cepat selesai. Terus yang hal yang ketiga adalah kenapa sih KKI ini jadi kayak kebablasan gitu loh. Aku sih ada yang nggak suka ya dari KKI. Nggak sukanya itu karena apa? Karena dia tuh kurang arahan. Kenapa? Jadi setiap dia bikin konten seperti mukbang atau konten TikTok atau apa, dia tuh cuma kayak asal bikin gitu loh. Jadi saran aku sih KKI untuk kedepannya tuh kamu tuh harus benar-benar ngegandeng orang yang benar-benar expert gitu loh, untuk menjadi tempat kamu, untuk menjadi arahan kamu ketika kamu bikin konten atau apapun itu gitu loh. Itu kayak kurang sosok yang benar-benar kompeten hal-hal kayak gitu. Jadi jatuhnya ya kayak gini, jatuhnya jadi kayak sasaran empuk orang ngebully gitu loh, ya kan? Jadi sayang banget, itu yang aku kurang suka gitu loh. Tapi overall sih dari yang tidak aku suka sama yang aku suka itu lebih banyak yang aku suka gitu loh. Yang aku bahas dari awal ya, secara mentalnya ya kan, kreativitasnya, komedinya gitu loh. Terus bagaimana dia mempunyai sifat yang legowo ketika di take down singlenya gitu loh, dengan kepolosannya, dengan perjuangannya gitu loh. Itu banyak banget yang bisa kita ambil positif dari seorang KKI guys. Ya aku kira itu aja sih. Semoga masalah KKI cepat selesai. Dan buat kalian yang merasa senasib dengan KKI lainnya, kita harus tetap memanfaatkan situasi itu boleh sebenarnya, cuman harus lebih cerdas, pakai otak guys. Jangan sampai semua yang sudah kamu perjuangkan itu jadinya nggak maksimal gitu loh, karena ada beberapa kesalahan kecil yang berdampak gede gitu loh. Sementara ada beberapa kesalahan tuh yang no excuse gitu loh. Meskipun kamu ngomong secara musyawarah, secara kekeluargaan, kalau memang sudah ada patternnya, sudah ada rule-nya, itu no excuse kayak gitu guys. Dan itu yang perlu kita banyak belajar. Ya itu aja sih. Ya semoga konten aku ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kalian, bisa menambah semangat kalian untuk terus maju ya kan. Apalagi kita sama-sama YouTuber pemula yang di luar sana yang masih semangat giat bikin konten.
ingat, kita berjuang untuk bikin konten yang ada value-nya, yang ada nilainya supaya bermanfaat buat para penonton kita. Oke, sampai di sini aja guys video dari aku. Thank you for watching and see ya.